Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Hazul Hakim dengan NIM 210421153. Baiklah, dalam video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan materi topik 9 pada mata kuliah analisis kebijakan tentang Communicating Policy Analysis atau mengkomunikasikan analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMP. Baiklah, adapun pokok pembahasan pada topik 9 ini yaitu yang pertama, proses komunikasi kebijakan, yang kedua itu masalah kebijakan, yang ketiga itu merencanakan pengarahan lisan dan tampilan visual, yang keempat itu analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada materi pertama yaitu proses komunikasi kebijakan. Komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat dipandang sebagai proses 4 tahap yang melibatkan analisis, dokumentasi, komunikasi, dan pemanfaatan. Analisis kebijakan dimulai berdasarkan permintaan informasi dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya yang menjalankan fungsi berbeda dalam proses pembuatan kebijakan. Di mana adapun proses pembuatan kebijakan yaitu dimulai dari penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan, serta adaptasi kebijakan. Dalam menanggapi permintaan dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, misalnya kelompok masyarakat, organisasi dan pemerintah, media berita, badan profesional, dan kelompok kepentingan, analis membuat dan menilai secara kritis informasi tentang permasalahan kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan yang dipilih, hasil kebijakan yang diamati, dan kinerja kebijakan. Untuk melakukan hal ini, analis menggunakan berbagai metode seperti menggunakan metode pendekatan masalah, penataan masalah, peramalan, resep, pemantauan, dan evaluasi. Selain mengubah informasi tersebut menjadi argumen kebijakan yang merupakan sarana penting atau pembawa informasi yang relevan dengan kebijakan, para analis menimbangkan berbagai jenis dokumen seperti makalah, ringkasan, eksekutif, memorandum, siaran pers, dan lampiran. Pada gilirannya, substansi dokumen-dokumen ini dikomunikasikan melalui berbagai jenis interaksi, seperti konferensi, pertemuan, pengarahan dengan pendapat, serta media elektronik dan sosial. Tujuan dari pengembangan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan melakukan presentasi adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Nah, adapun proses komunikasi kebijakan ini yaitu dimulai dari analisis. Analisis yaitu mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan melalui kebijakan. Setelah didapatkan, maka analisis ini berisi tentang informasi seperti masalah kebijakan, hasil yang diharapkan dari kebijakan, pilihan, hasil yang diamati, serta kinerja kebijakan. Yang dimana informasi yang diperoleh dari tahap analisis ini didokumentasikan dalam bentuk produk. Produk dokumentasi ini dapat berupa makalah terbitan, eksekutif memoran, dan lampiran atau siaran pers. Kemudian dari produk itu disampaikan melalui tahapan ceramah, di mana ceramah ini proses mengkomunikasikan produk analisis ini melalui interaksi seperti konferensi, pertemuan, dan pengarahan audien dan media sosial tersebut. Setelah ketemunya interaksi tersebut, maka dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan, di mana kebijakan ini dimulai seperti agenda setting, perumusan kebijakan, penerapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Yang dimana umpan baliknya yaitu bentuk balik ke analisis untuk menyempurnakan kebijakan. Nah, materi selanjutnya, 4 faktor penting yang mempengaruhi penggunaan analisis. Yang pertama itu kualitas teknik, di mana kualitas teknik merupakan sebuah
Kualitas teknis sebuah analisis menjadi faktor utama yang mempengaruhi penggunanya. Hal ini mencakup akurasi, reliabilitas, dan konsistensi data yang digunakan dalam proses analisis. Analisis yang didasarkan pada metodologi yang kuat dan menggunakan alat atau teknik yang tepat akan memberikan hasil yang lebih meyakinkan dan dapat dipercaya bagi penggunanya. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan harapan pengguna. Ketersediaan analisis yang sesuai dengan harapan pengguna sangat penting untuk diterima dan digunakan secara efektif. Analisis kebijakan yang tidak relevan atau tidak memenuhi kebutuhan pengguna tidak akan memberikan nilai tambah, bahkan mungkin diabaikan dan tidak dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, memahami dengan baik kebutuhan dan ekspektasi pengguna menjadi kunci untuk menghasilkan analisis kebijakan yang bermanfaat dan dapat diterima. Yang ketiga itu tantangan terhadap status quo. Penggunaan analisis kebijakan seringkali menghadapi resistensi dari status quo atau cara lama yang sudah terbangun. Perubahan yang ditawarkan oleh analisis dapat dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang memiliki kepentingan pada keadaan yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, faktor ini dipertimbangkan dalam memahami penerimaan dan implementasi analisis dalam konteks organisasi dan lingkungan yang lebih luas. Yang keempat yaitu kendala organisasi. Struktur organisasi, kebijakan dan budaya kerja juga dapat mempengaruhi penggunaan analisis. Kendala seperti birokrasi yang berlebihan, kurangnya sumber daya, dan atau resistensi budaya terhadap perubahan dapat menghambat penerimaan analisis. Yang kelima itu kemampuan untuk ditindaklanjuti. Analisis yang tidak diikuti oleh tindakan atau implementasi praktis seringkali dianggap sia-sia. Pengguna akan lebih cenderung menggunakan analisis yang memberikan wawasan yang dapat dijalankan atau diimplementasikan untuk meningkatkan hasil untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa analisis dapat diartikan dengan jelas dan dapat dipahami atau diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak yang selanjutnya itu dalam tahap proses komunikasi kebijakan, adapun tugas dalam dokumentasi kebijakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan berbeda dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dokumen yang relevan yang kebijakan. Pengembangan dokumen relevan kebijakan yang mampu menyampaikan pengetahuan yang berguna memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam sintesis, mengorganisasikan, menerjemahkan, menyederhanakan, menampilkan dan merangkum berbagai informasi. Nah, adapun komponen dalam melakukan analisis kebijakan dalam tahapan dokumentasi kebijakan yaitu yang pertama, perpaduan. Analis harus mampu menggabungkan berbagai informasi dan data dari berbagai sumber seperti penelitian, statistik, dan laporan. Yang kedua yaitu organisasi. Analis harus mampu mengorganisasikan informasi dengan cara yang konsisten secara logis dan ekonomi. Meskipun dokumen-dokumen berbeda dalam gaya, isi, dan panjang. Yang ketiga yaitu terjemahan. Terminologi dan teknik khusus analisis kebijakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa para pemangku. Yang keempat yaitu penyederhanaan. Solusi potensial terhadap suatu masalah seringkali rumit. Oleh karena itu, analis harus mampu mengkombinasikan berbagai alternatif dan memprediksi hasil kebijakan dengan mudah. Yang kelima yaitu tampilan visual. Ketersediaan grafik komputer yang canggih dan mudah digunakan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi visual yang efektif. Tampilan visual informasi ini seperti diagram batang, histogram, diagram lingkaran, grafik, garis, peta, dan lain sebagainya. Tampilan visual sangat penting untuk meningkatkan komunikasi kebijakan yang efektif. Yang keenam yaitu ringkasan. Ringkasan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menghasilkan ringkasan yang baik dan efektif. Dalam tahap ini, analis harus memahami isi dokumen analisis kebijakan dengan baik serta menyusun ringkasan yang informatif, mudah dipahami dan akurat. Selanjutnya itu tugas dalam prestasi lisan dan pengarahan.
Meskipun tidak ada aturan baku untuk melakukan presentasi lisan, terdapat sejumlah pedoman umum penting untuk membangun komunikasi kebijakan yang efektif. Pedoman ini menawarkan berbagai strategi komunikasi yang sesuai untuk berbagai kemungkinan yang ditemukan dalam lingkungan praktik yang kompleks. Adapun pedoman umum dalam komunikasi kebijakan menurut strategi komunikasi tersebut, yaitu yang pertama, pastikan bahwa presentasi memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan utama dan mengakui keberagaman audiens. Yang kedua itu hindari memberi terlalu banyak informasi mengenai latar belakang kebijakan. Yang ketiga yaitu fokus pada kesimpulan. Yang keempat yaitu tunjukkan dengan tepat alasan kurangnya kredibilitas Anda memilih strategi untuk mengatasi masalah-masalah. Misalnya mengatur untuk diperkenalkan oleh rekan yang kredibel atau hadir sebagai bagian dari tim. Yang kelima yaitu peka terhadap batasan waktu dan kemungkinan bahwa kelompok tersebut sudah berkomitmen terhadap suatu tindakan. Yang keenam, posisikan pendukung Anda di samping orang-orang yang memiliki dukungan reaksi negatif yang diantisipasi. Ketujuh yaitu prioritaskan poin-poin Anda sehingga Anda menjadikan poin-poin yang paling penting bagi keputusan yang dipilih kelompok. Yang kedelapan yaitu gunakan grafik sederhana untuk menampilkan data. Yang kesembilan yaitu diskusikan metode hanya jika diperlukan untuk mendukung kesimpulan. Nah, materi yang kedua itu mengenai makalah analisis kebijakan. Makalah analisis kebijakan merupakan sebuah karya ilmiah atau dokumentasi dalam produk proses komunikasi kebijakan. Nah, adapun elemen-elemen penting dalam makalah analisis kebijakan ini yaitu pertama, makalah isu kebijakan harus mengeksplorasi permasalahan secara mendalam sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang baik tentang dimensi permasalahan tersebut dan kemungkinan cakupan solusinya, sehingga memungkinkan bagi pengambil keputusan untuk menyimpulkan apakah akan melakukan apapun atau tidak. Yang kedua yaitu dalam menyiapkan makalah isu kebijakan, analis harus cukup yakin bahwa semua pertanyaan utama telah dijawab, meskipun masalah isu berbeda-beda sesuai dengan sifat masalah yang diselidiki. Sebagian besar makalah isu mengandung sejumlah elemen standar. Elemen-elemen ini disusun berdasarkan kerangka analisis kebijakan yang disajikan dalam teks. Yang ketiga yaitu berikutnya, perhatikan bahwa setiap elemen makalah memerlukan metode analisis kebijakan yang berbeda untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi. Namun, makalah isu kebijakan pada dasarnya adalah investigasi prospektif. Hal ini didasarkan pada informasi yang terbatas mengenai tindakan, hasil, dan kinerja di masa lalu. Nah, materi yang ketiga yaitu merencanakan pengarahan lisan dan tampilan visual. Perencanaan briefing lisan dan tampilan visual. Dokumen tertulis merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan hasil kebijakan. Nah, dokumen lainnya yaitu cara mengkomunikasikan hasil kebijakan lainnya yaitu melalui pengarahan lisan. Meskipun pengarahan atau presentasi lisan memiliki banyak elemen yang sama dengan makalah lisan, pendekatan perencanaan dan penyampaian presentasi lisan sangat berbeda. Adapun unsur-unsur pengarahan lisan mencakup yang pertama pembukaan dan salam kepada peserta, yang kedua itu latar belakang pengarahan, yang ketiga yaitu temuan utama dari makalah, studi ataupun laporan terbitan, yang keempat itu pendekatan dan metode, yang kelima yaitu data yang digunakan sebagai dasar analisis kebijakan, yang keenam yaitu rekomendasi, yang ketujuh yaitu pertanyaan dari peserta, yang kedelapan yaitu penutupan. Adapun masalah yang sama penting dalam pengarahan lisan adalah mengetahui masing-masing anggota kelompok yang terlibat. Misalnya, penting untuk mengetahui apakah klien langsung untuk analisis kebijakan itu yang pertama, ahli di bidang permasalahan, yang kedua familiar dengan metode analisis
yang digunakan. Yang ketiga itu peserta yang berpengaruh dalam proses kebijakan, perumusan kebijakan atau analisis kebijakan. Yang keempat yaitu berorientasi pada informasi rinci versus luas. Yang kelima yaitu memiliki taruhan yang tinggi, sedang dan rendah terhadap hasilnya. Yang keenam yaitu penting secara politis untuk keberhasilan rekomendasi yang ditawarkan. Efektivitas pengarahan lisan dapat ditingkatkan secara signifikan melalui berbagai tampilan grafis. Yang paling umum digunakan adalah yaitu transparansi yang digunakan dengan proyektor overhead, slide di mana slide yang dibuat dengan grafis komputer dan program presentasi melalui Microsoft PowerPoint. Adapun pedoman presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint ini yaitu pertama, buatlah transparansi dan slide tetap sederhana dengan teks yang ringkas dan disorot. Kemudian gunakan huruf dan baris teks yang tebal, jelas dan rapi untuk mempertegas kalimat yang ingin disampaikan. Kemudian hindari skema warna yang rumit, seni pop dan template yang mewah. Kemudian sorot poin penting dan gunakan warna yang berbeda. Latar belakang gelap dengan huruf putih atau kuning yang ditumpangkan efektif untuk agar pendengar memahami yang disampaikan. Kemudian batasi teks pada halaman manapun maksimal 10 baris. Kemudian pastikan lebar layar minimal 1/6 jarak antara layar dan penonton terjauh. Kemudian pastikan penonton terdekat berjarak minimal 2 lebar layar dari layar. Kemudian tetap pada transparansi atau slide yang sama selama minimal 2 menit. Ini memberikan waktu kepada pemirsa untuk membaca, ditambahkan tambahan 30 detik untuk mempelajari konten. Kemudian biarkan lampu ruang menyala. Transparansi dan slide dirancang untuk ruang yang terang. Kemudian matikan proyektor overhead atau gelap layar komputer bila Anda menginginkannya atau mengalihkan perhatian kembali kepada Anda dan membangun kembali kotak mata dengan audiens papan laptop. Materi yang keempat yaitu dalam mengkomunikasikan analisis kebijakan, yaitu analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan didefinisikan sebagai proses penyelidikan multidisiplin yang dirancang untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan informasi yang berguna dalam memahami dan memperbaiki kebijakan. Dimensi penggunaan informasi yang saling terkait yaitu pertama, komposisi pengguna. Analisis yang digunakan oleh individu maupun kolektif, misalnya lembaga, biro legislatif. Ketika penggunaan analisis melibatkan keuntungan atau kerugian individu dalam nilai informasi masa depan yang dirasakan, proses penggunaannya merupakan aspek keputusan individu atau penggunaan individu. Sebaliknya, ketika proses penggunaan melibatkan pencerahan publik atau pembelajaran kolektif, maka penggunaan informasi merupakan aspek penggunaan kolektif. Yang kedua yaitu efek penggunaan. Penggunaan analisis kebijakan mempunyai dampak yang berbeda-beda. Kebijakan analisis yang digunakan untuk memikirkan masalah dan solusinya atau penggunaan konseptual. Hal ini juga digunakan untuk melegitimasi formulasi masalah dan solusi yang diinginkan untuk menggunakan kewenangan ahli, agama, dan metode kebijakan. Sebaliknya, efek perilaku melibatkan penggunaan analisis kebijakan sebagai sarana atau instrumen untuk melaksanakan aktivitas pembuatan kebijakan yang dapat diobservasi atau penggunaan instrumental. Penggunaan konseptual, simbolik, dan perilaku terjadi pada tingkat individu dan kolektif. Yang ketiga itu cakupan informasi yang digunakan. Ruang lingkup penggunaan berkisar dari yang khusus hingga umum. Penggunaan ide-ide dalam mata uang yang baik bersifat umum atau general, sedangkan penggunaan rekomendasi kebijakan bersifat spesifik. Informasi yang cakupannya bervariasi digunakan oleh individu dan kolektif dengan efek yang bersifat konseptual, simbolik, dan perilaku.
Penggunaan informasi dalam pembuatan kebijakan dibentuk oleh setidaknya 5 jenis faktor. Faktor-faktor ini mencakup yang pertama, perbedaan dalam karakteristik informasi. Yang kedua itu cara-cara penyelidikan yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga itu struktur permasalahan kebijakan. Yang keempat itu cara-cara penyelidikan untuk menghasilkan informasi, struktur politik dan birokrasi. Terakhir yaitu sifat interaksi antara analis kebijakan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun aspek dalam analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan, yang pertama yaitu kualitas informasi yang dirasakan. Karakteristik informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan mempengaruhi penggunaannya oleh pembuat kebijakan. Informasi yang sesuai dengan spesifikasi produk pembuat kebijakan lebih memungkinkan digunakan dibandingkan informasi yang tidak sesuai, karena spesifikasi produk mencerminkan kebutuhan, nilai, dan peluang yang dirasakan oleh pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan cenderung menghargai informasi yang dikomunikasikan dalam laporan keputusan pribadi dibandingkan dengan dokumen tertulis formal dan diungkapkan dalam bahasa yang mencerminkan konteks kebijakan yang konkret dibandingkan dengan kosakata yang lebih abstrak dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial. Para pembuat kebijakan juga melampirkan nilai-nilai yang lebih besar terhadap informasi yang akurat, tepat, dan dapat digeneralisasikan pada situasi serupa. Yang kedua itu kualitas metode yang dirasakan. Penggunaan informasi oleh pembuat kebijakan dibentuk oleh proses penyelidikan yang digunakan oleh para analis untuk menghasilkan dan menafsirkan informasi tersebut. Informasi yang sesuai dengan standar kualitas penelitian dan analisis lebih mungkin digunakan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai arti kualitas. Banyak bagi para analis, kualitas didefinisikan dalam istilah penggunaan eksperimen sosial, pengambilan sampel masyarakat, dan penggunaan kualitas. Asumsinya adalah bahwa penggunaan informasi merupakan fungsi dari sejauh mana penelitian dan analisis kebijakan sesuai dengan metode ilmiah yang diterima, asalkan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kendala organisasi, seperti kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Sebaliknya, analis lain mendefinisikan kualitas dalam istilah yang berbeda. Di sini, kualitas didefinisikan sebagai istilah yang menekankan produk non-kuantitatif yang dirancang untuk mengungkapkan pemahaman subjektif tentang masalah dan solusi potensial yang dimiliki oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu kompleksitas masalah. Pemanfaatan informasi oleh pengambil kebijakan juga dipengaruhi oleh kesesuaian metode dan kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang relatif terstruktur dengan baik, yang melibatkan konsensus mengenai tujuan, sasaran, alternatif, dan konsekuensinya, memerlukan metodologi yang berbeda dibandingkan permasalahan yang relatif tidak struktur. Karena karakteristik penting dari masalah yang tidak terstruktur adalah konflik, bukan konsensus, maka masalah yang tidak terstruktur memerlukan metodologi yang holistik dan dapat menghasilkan berbagai perspektif dari situasi masalah yang sama dalam mendefinisikan sifat dari masalah itu sendiri. Perbedaan antara permasalahan yang terstruktur dengan baik dan permasalahan yang tidak terstruktur dengan baik berkaitan dengan perbedaan antara permasalahan tingkat rendah dan permasalahan tingkat tinggi atau meta. Permasalahan tingkat meta melibatkan persoalan bagaimana menyusun suatu masalah, bagaimana membantu pembuatan kebijakan, mengetahui apa yang harus diketahui, dan bagaimana memutuskan aspek mana dari suatu masalah yang harus diselesaikan berdasarkan pengetahuan konseptual. Aspek keempat itu kendala politik dan organisasi. Penggunaan informasi juga dipengaruhi oleh perbedaan struktur formal, prosedural, dan sistem intensif organisasi publik.
Pengaruh elit membuat kebijakan, birokratisasi peran, formulasi prosedur, dan pengoperasian sistem insentif yang menghargai konservatif dan menghukum inovasi berkontribusi pada kurang digunakannya dan tidak digunakannya informasi yang dihasilkan oleh pelaku. Faktor-faktor ini dan faktor lainnya, meskipun bersifat eksternal terhadap metodologi analisis kebijakan, menciptakan konteks politik dan birokrasi dalam penggunaan informasi. Yang kelima itu interaksi antara pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Sifat dan jenis interaksi pemangku. Jenis interaksi antar pemangku kepentingan dalam berbagai tahapan pembuatan kebijakan juga mempengaruhi penggunaan informasi oleh kebijakan. Analisis kebijakan bukan sekedar proses ilmiah dan teknis, juga merupakan proses sosial di mana struktur, ruang lingkup, dan intensitas interaksi antar pemangku kepentingan mengatur dan penciptaan dan penggunaan informasi. Sifat interaksi antar analisis. Sifat interaktif dari analisis kebijakan membuat pertanyaan mengenai penggunaan informasi menjadi rumit. Analis jarang menghasilkan informasi yang dapat digunakan hanya untuk pemecahan masalah. Dalam arti sempit, untuk menemukan melalui analisis cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah didefinisikan dengan baik dan terdapat konsensus yang substansial. Banyak permasalahan kebijakan yang paling penting tidak struktur dengan baik, sehingga model analisis kebijakan pemecahan masalahnya tidak tepat atau tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, analisis kebijakan digambarkan sebagai suatu proses penyelidikan terpadu yang menggunakan berbagai metode-metode penyusunan masalah, peramalan resep, pemantauan, evaluasi yang digunakan terus-menerus untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi. Meskipun proses analisis kebijakan pada dasarnya bersifat metodologis, proses ini juga merupakan proses interaktif komunikatif. Analisis kebijakan karena bertujuan untuk menciptakan, melakukan penilaian kritis dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan kebijakan sangat penting dalam argumentasi kebijakan dan debat publik. Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.